Anak-anak sekalian yang saya cintai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ada kesempatan yaitu untuk bisa bertatap muka dengan anak-anakku yang saya cintai dalam materi yaitu perbankan dasar. Anak sekalian yang semuanya yang saya cintai, untuk materi perbankan dasar ini ada beberapa referensi yang perlu Anda miliki ataupun yang perlu paling tidak ya diketahui. Yang pertama itu referensi buku perbankan dasar. Nah ini ya, perbankan dasar. Insya Allah mungkin ini nanti akan disiapkan dari sekolahan. Dan mudah-mudahan ini menjadi buku pegangan yang wajib kamu bawa dan kamu pahami serta kamu ketahui. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah buku panduan dasar-dasar perbankan. Nah ini ya, buku panduan dasar-dasar perbankan ini jauh lebih lengkap, lebih rinci, dan ini juga membicarakan tentang masalah mulai sejarah berdirinya bank, kemudian sampai produk-produk bank, serta menjelaskan juga tentang masalah perbankan syariah, yaitu produk-produknya. Ada di sini. Jadi dua buku ini saya mengharapkan Anda bisa memahami, syukur-syukur nanti kalau kita sudah normal kembali, kita akan bertatap muka, kemudian juga dari dua buku referensi ini, paling tidak Anda semuanya bisa menfotokopi tentang isi daripada buku tersebut. Khususnya dasar-dasar perbankan. Nah ini, karena juga tempo-tempo yang lalu, kakak-kakak kelasmu itu saya wajibkan untuk dasar-dasar perbankan ini memiliki buku atau paling tidak fotokopi buku tersebut. Ya. Anak sekalian yang saya hormati, sebelum kita berpijak kepada materi dasar perbankan atau perbankan dasar, selayaknya, idealnya kita ini paling tidak mengetahui bahwasanya bank itu adalah merupakan industri jasa keuangan. Nah, ya. Industri jasa keuangan adalah industri tersier, industri yang pokok atau barangnya berupa layanan jasa. Ya, jadi bank itu adalah merupakan industri yang mana layanannya adalah hanya jasa. Maka dia disebut dengan industri tersier. Industri tersier ini banyak, selain bank itu ada rumah sakit, ya. Kemudian industri telekomunikasi, kemudian juga industri transportasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah anak-anak sekalian beberapa contoh tentang industri tersier, yang mana industri tersebut pokok atau barangnya berupa layanan jasa. Bank juga gitu. Bank itu adalah salah satu termasuk industri tersier atau industri jasa keuangan. Anak-anak sekalian yang saya hormati,
industri jasa keuangan itu, bentar ya, next-nya mana ini? Industri jasa keuangan nggak bisa. Oke. Industri jasa ini sekali lagi ya, mempunyai beberapa karakteristik. Ya. Karakteristik jasa itu adalah yang pertama adalah tidak berwujud. Ya. Tidak berwujud itu artinya tidak dapat dirasakan, tidak dapat dilihat, tidak dapat dicicipi, atau juga tidak dapat disentuh. Ini karakteristik daripada jasa. Ya. Makanya beda ya kalau seumpama Anda ke kuliner, itu memang dapat dirasakan, dapat berwujud apa yang Anda maui dari apa yang Anda pesan. Tetapi kalau di bank itu tidak berwujud. Ya. Bentuknya tabungan itu bagaimana? Ya semacam itu, hanya buku saja. Ya. Ini contohnya. Jadi yang pertama karakteristik jasa itu adalah tidak berwujud. Yang kedua, anak sekalian, adalah heterogenitas. Artinya variabel non-standar dan sangat bervariasi atau tidak ada hasil yang jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Apa maksudnya heterogenitas itu? Gini anak sekalian, kalau kamu merasakan sakit, ya, kemudian kamu bawa ke rumah sakit A. Kemudian selama di rumah sakit ada tindakan atau ada pengobatan. Setelah itu Anda pulang. Kemudian Anda masih merasakan, masih ngeluh, pusing, dan lain sebagainya. Kemudian Anda membawa lagi ya, keluhan kamu itu ke rumah sakit yang lain. Mungkin lebih spesifik atau apa, penyakit dalam atau penyakit apa dan sebagainya. Maka kamu akan merasakan, ketika kamu merasakan sakit, kamu bawa ke rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lainnya, itu kamu akan merasakan, oh hasilnya yang rumah sakit pertama tadi semacam ini, kemudian hasil daripada rumah sakit yang kedua semacam ini. Nah, itulah yang disebut dengan heterogenitas, yaitu sangat bervariatif. Meskipun dikerjakan oleh satu orang, hasilnya juga berbeda. Contoh anak sekalian yang lebih real, bahwa buku tabunganmu, ya, kemudian kamu mau menabung. Buku tabungan yang satu itu atas nama bank, seumpama Bank Sentral Asia. Yang kedua atas nama Bank Jatim. Sama-sama kamu datang ke bank itu, ya, sama-sama datang ke bank itu mau menabung. Tapi kalau kamu teliti pasti ada perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Meskipun hanya dilayani, ya, dilayani oleh namanya teller. Tellernya Bank Jatim, kemudian tellernya BCA.
Tapi nanti kamu ada perbedaan kalau kamu betul-betul bisa mengamatinya. Apa perbedaannya? Mana kira-kira yang lebih dilayani, lebih care, lebih peduli, lebih enak pelayanannya? Mana? Kamu bandingkan nanti. Ya, pasti ada perbandingan. Meskipun satu antara bank satu dengan bank yang lain itu namanya sama, yaitu teller. Tapi hasilnya berbeda. Nah, ini. Yang ketiga adalah tidak dapat dipisahkan. Artinya apa? Kebanyakan dihasilkan atau dikonsumsi pada saat yang sama oleh konsumen atau melihat dan ikut ambil bagian dalam produksi. Apa yang dimaksud dengan hal ini, anak sekalian? Jadi kalau Anda masuk ke bank, ya, itu satu produk itu tidak dapat dipisahkan dengan apa yang kamu ingini, apa yang kamu mau. Contoh misalnya, kalau kamu mau nabung ini, di samping Anda membawa buku tabungan, Anda dituntut untuk menulis, ya, di dalam form tabungan. Form tabungan inilah nanti sebagai bukti setoran nominal uang Anda yang kamu setorkan ke teller. Ya. Kemudian formnya ini juga di samping diberikan kepada teller, kamu juga nanti akan menerima form yang nomor 2 di balik bahwasanya tanda bukti itulah kamu telah menabung di bank tertentu ini sebesar nominal sedemikian. Keterkaitan itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang namanya tidak dapat dipisahkan. Nah. Kemudian yang keempat itu biasanya tidak tahan lama. Tidak tahan lama itu tidak dapat disimpan, dijual lagi atau dikembalikan kepada perusahaan penjual jasa tersebut. Artinya gini ya sekalian, kita tidak ambil contoh bukan di bank saja, asuransi atau pegadaian, ya semacam itu. Artinya apa? Ya namanya seumpama Anda mau mengasuransikan, membayar asuransi, ya semacam itu. Jasa asuransi itu saja. Ya. Besok lagi ya asuransi lagi. Minggu depan asuransi lagi. Ya, rutinitas yang semacam itu. Ya. Sama seperti Anda kalau semama ke rumah sakit. Sakit Pak, nah, keluarnya kan sakit. Sakit datang ke rumah sakit. Sakit lagi datang ke rumah sakit. Ya itu aja. Nah, beda dengan karakteristik non jasa. Contohnya mungkin kuliner. Ya. Kalau seumpama produknya kuliner itu hari ini sama dengan minggu atau 1 bulan yang akan datang, maka kuliner ini akan ditinggalkan orang. Maka penjual jasa kuliner, contohnya warung, itu harus lebih inovatif. Rasanya, harganya, kualitasnya, kemasannya, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang membedakan antara karakteristik jasa dengan yang non jasa. Oke, sekarang kembali kepada lembaga keuangan.
Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Ini adalah lembaga keuangan. Ya. Lembaga keuangan ini ada dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Ya, jadi Anda bisa membedakan ya nanti. Yang pertama adalah bank, yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi kegiatan bank atau yang dinamakan dengan bank itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah menghimpun dana. Yang kedua adalah mengumpulkan dana, ya, menghimpun dana dari masyarakat, ya, dalam bentuk simpanan. Yang pertama lagi. Kemudian menyalurkan dana. Yang kedua itu ya. Yang pertama adalah menghimpun, kemudian yang kedua adalah menyalurkan. Dan yang ketiga apa? Adalah pelayanan dalam bentuk yang lainnya. Kalau dalam bahasa kerennya itu adalah namanya servis jasa. Nah ini ya, jadi pertama adalah menghimpun. Nanti akan ada materi khusus tentang bagaimana menghimpun dana. Yang kedua adalah juga menyalurkan dana itu kepada masyarakat. Nah ini juga gitu, menyalurkan dana itu kalau trennya itu adalah dalam bentuk kredit. Ya, menyalurkan dana itu adalah bentuk kredit. Nah itu nanti ada materi khusus tentang masalah kredit. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk yang lainnya yang namanya servis. Itu juga nanti ada materi-materi khusus tentang masalah servis produk-produk perbankan. Nah, ini adalah secara garis besar nama atau arti daripada bank. Jadi bank itu adalah suatu badan usaha yang menghimpun ya, dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan juga dalam bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, ini yang namanya bank. Oke. Yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Tadi kan kita sudah ya, tentang lembaga keuangan. Yang pertama itu adalah lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Nah, apa saja yang termasuk dalam kategori lembaga keuangan bukan bank ini? Pertama, pasar uang. Oh, ini nanti materinya beda. Yang kedua adalah pegadaian. Nanti ada materinya juga beda. Cukup tahu nanti kita secara global saja. Ya. Lembaga keuangan bukan bank itu apa saja? Pertama adalah pasar uang. Yang kedua adalah pegadaian. Yang ketiga adalah anjak piutang. Yang keempat adalah pasar modal. Kemudian yang kelima adalah leasing. Ya. Kemudian yang keenam adalah modal ventura. Kemudian yang ketujuh adalah operasi simpan pinjam. Kemudian yang kedelapan adalah asuransi. Yang kesembilan adalah dana pensiun. Nah, inilah lembaga-lembaga yang dinamakan lembaga keuangan tetapi bukan bank. Ya, ini contoh yang paling real lah misalnya ya. Contoh yang paling real.
Saya kira semuanya anak-anakku ini bisa mengendarai sepeda motor. Nah, sepeda motor Anda ini, ya, Pak, saya kok bayarnya di Adira, Pak, sepeda motor itu. Nah, Adira itu adalah lembaga keuangan, bukan bank. Nah, dinamakan yaitu leasing. Jadi leasing itu adalah lembaga pembiayaan, tetapi bukan bank. Jadi kenapa? Gini, awalnya gini ceritanya, kamu punya sepeda itu, orang tuamu mungkin barangkali ya hanya punya uang 10 juta. Nah, kemudian kepingin beli Ninja. Harganya Ninja itu mungkin di atas 30 ya atau 40. Uangnya cuma 10 juta. Nah kan kalau semua harganya 40, ya kan kurang 30 juta. Kamu, orang tuamu, datang nang gene Adira. Adira, aku duit cuma 10 juta. Nah, saya kepingin beli Ninja. Nah, harganya Ninja 40 juta. Loh, kata Adira gini, oke, sepeda nanti sore saya kirim ke rumah Bapak. Nah, setelah itu Anda atau orang tua kalian ya menandatangani berkas-berkas yang diajukan oleh Adira. Nah, orang tuamu memberikan DP kepada Adira 10 juta. Nanti sore uang sepeda motor yang diinginkan itu datang. Tapi konsekuensinya orang tuamu setiap bulannya itu harus menyicil, melunasi biaya yang kurang 30 juta itu setiap bulannya berapa. Mau 5 tahun, mau 3 tahun, atau mau 4 tahun, dan lain sebagainya. Itu contoh yang real barangkali yang sering kita jumpai. Jadi itu anak sekalian ya. Kemudian itu adalah contoh-contoh yang real dari lembaga keuangan non-bank. Ya, kemudian jenis-jenis bank, anak sekalian nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu jenis-jenis bank. Kalau merujuk kepada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, ada dua, bank umum atau bank konvensional atau bank komersial. Dan yang kedua adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. Kalau dilihat dari segi kepemilikannya, bank itu dibagi menjadi 5, yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Itu adalah jenis-jenis bank dilihat dari segi kepemilikan. Kalau dilihat dari segi status, yaitu ada dua, bank devisa dan bank non-devisa. Ya. Kalau dilihat dari segi cara menentukan harga, ini yang akan kita pelajari, ada dua, bank berdasarkan prinsip konvensional, dan yang kedua adalah bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, kita ini perbankan syariah, insya Allah nanti akan kita belajar lebih lanjut, yaitu bagaimana bank yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, insya Allah mungkin kelas 2, kelas 3 Anda akan lebih matang tentang cara-cara belajar bagaimana prinsip-prinsip syariah. Itu anak sekalian, jadi mohon pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ini hanya sebagai awal pertemuan kita. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bertemu kembali pada event-event yang tidak kalah pentingnya. Insya Allah nanti ada beberapa pertanyaan ini, silahkan hanya sebagai referensi untuk dijawab saja. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.